Silakan duduk. Iya, selamat siang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Iya, untuk membuat tema ini saya mikir, tapi saya nggak dapat. Tapi setelah saya tuliskan tadi pagi baru saya temukan yang tepat sebenarnya, ya, yang tepat. Tema yang tepat itu adalah bukan kelebihan tapi keistimewaan. Kalau kelebihan bisa kelebihan berat badan, overweight, ya, atau yang lain sebagainya. Inilah memang bahasa kosakata yang kurang, tapi nggak apa-apa. Inilah yang ada. Keistimewaan seseorang itu, jangan-jangan itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Itu yang sebenarnya yang cocok yang akan saya sampaikan. Baik, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita lihat dan kita baca. Ayat 1 saya yang baca, ayat 2 Bapak Ibu yang baca, dan saudara-saudari demikian selanjutnya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan Allah itu membatalkan kesetiaan Allah? Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Tetapi jika kebenaran Allah tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Iya, saya akan ulang ayat yang ke-7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Mungkin kita sulit untuk memahami firman Tuhan ini. Saya akan coba bagikan kepada kita. Kelebihan itu lebih dekatnya itu dikatakan dengan keistimewaan. Apa rupanya kelebihan orang Yahudi daripada bangsa-bangsa yang lain? Ada yang tahu? Pintar. Bangsa yang lain gak pintar? Dibanding orang Yahudi, lebih pintar orang Yahudi. Oke, yang lain. Apa kelebihan orang Yahudi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain? Umat pilihan Tuhan. Iya. Mari kita lihat Kejadian pasal 17 sebentar. Kejadian 17.
Ayat 7 mari kita lihat. Iya, kita lihat ya. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi milik Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau akan memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus rajin kerat kulit katamu. Dan itulah akan ditanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yang setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Iya, ini sedikit. Ada perjanjian. Allah punya janji terhadap satu bangsa ini. Lewat Abraham, Allah menjanjikan, engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Ya. Sebagai tanda pertanahan mereka, sebagai tanda perjanjian itu, apa yang dikatakan dari pihakmu, engkau harus berpegang kepada perjanjianku. Maka setiap laki-laki yang berumur 8 hari dia harus disunat. Ada perjanjian. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang tidak disunat, dikhususkan. Itu kelebihan mereka. Lalu apa lagi? Mari kita lihat Roma pasal 3 tadi. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya, kepada orang Yahudi, bangsa Israel, dipercayakan apa? Firman Allah. Bangsa inilah yang mengenal Allah yang benar. Bangsa inilah yang mengenal Allah pencipta langit dan bumi, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Waktu belajar saya tentang misiologi, kenapa bangsa ini dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain? Dari segi geografisnya, bangsa ini bisa menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Dari segi intelek, bangsa ini lebih tinggi inteleknya daripada intelek yang lain. Jadi sebelum pun mereka Allah menyatakan diri kepada mereka, memang jenisnya mereka inilah dipilih oleh Allah, supaya dari bangsa inilah semua bangsa akan bisa mengenal Allah yang benar itu. Allah menyatakan diri kepada mereka, dan itu merupakan satu perjanjian. Inilah kelebihan daripada bangsa ini. Kepada mereka lah diberikan bahwa mereka itulah bangsa pilihan Allah. Kepada mereka lah Allah menjadikan perjanjiannya, dan kepada mereka lah Allah memberikan firman Tuhan. Bagi mereka punya peraturan. Mereka punya aturan-aturan tertentu dalam hidup mereka. Aturan ibadah mereka ada. Kalau kita kembali baca Alkitab Keluaran itu, ada banyak peraturan-peraturan di sana. Peraturan bagaimana memberi persembahan, peraturan bagaimana melakukan undang-undang, peraturan bagaimana mereka itu mengadakan perayaan. Penuh dengan aturan-aturan itu. Kepada bangsa yang lain itu, mereka tidak diberikan aturan dari Allah. Tentu undang-undang dari bangsa lain juga ada ya. Artinya peraturan itu ada. Orang Karo punya peraturan begini, punya peraturan begini, kan begitu ya. Orang Karo itu tidak bisa menikah dengan seragam misalnya. Sementara bangsa yang lain kan bisa ya. Ada yang bisa, kalau nggak jauh kali bisa.
sama satu markah mereka nggak masalah. Di aturan kita ada. Tapi aturan Allah ini hanya diberikan kepada orang Yahudi. Bangga nggak mereka? Saya pernah mengingat ya, ataupun bahkan melihat dengan mata sendiri bahwa orang Batak itu memang diberikan suara yang spesial. Biasanya orang Batak itu bisa nyanyi. Itu yang umumnya. Itu dikaruniakan bagi mereka. Tapi kalau orang yang lain bisa dikaruniakan tidak bisa bernyanyi. Ada orang-orang tertentu bagi mereka nggak bisa nyanyi. Saya punya kenalan pendeta, Bu, dari tempat ibu nggak ada lagu pujian persembahan. Saya bilang nggak, cuma aku nggak ada yang bisa nyanyi. Nggak ada yang bisa nyanyi. Saya sendiri yang bisa nyanyi, kata ibu itu. Nah, jadi menurut mereka ini bahwa kalau suara seperti suara saya, ini orang yang nggak bisa nyanyi. Dilatih pun sulit untuk melatihnya. Bukan berarti tidak mustahil ya, tapi memang inilah yang memang sudah diberikan oleh Allah. Ada undang-undang, ada peraturan, ada yang khusus. Keistimewaan daripada orang Yahudi itu bisa sebenarnya itu kelebihannya itu bisa baik tujuannya. Tujuan Allah apa? Supaya bangsa ini dari bangsa itu Injil diberitakan kepada bangsa lain, supaya semua bangsa bisa mengenal Allah. Kelebihan, ya, keistimewaan. Kelebihan dari seseorang itu sebenarnya bisa memuliakan Tuhan. Ini tujuan utamanya. Kalau kita itu diberikan kelebihan, keistimewaan, suara yang bagus, bisa itu menjadi apa? Kebinasaan. Bisa. Keistimewaan seseorang itu juga bisa menuju kepada kebinasaan, menjadi kesia-siaan. Nyanyi dia, tapi bernyanyinya tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana mereka bisa memuliakan Tuhan kalau mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar? Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan itu, kelebihannya itu, keunggulannya itu, keistimewaannya itu, bukankah itu bisa dipergunakan untuk kemuliaan Allah? Dia bernyanyi, misalnya lagu apa ya? Bertobatlah, kan gitu ya. Dan balik pada Bapa, misalnya. Kan bisa dia itu orang lain bertobat dengan suara yang bagus. Tapi bisa kelebihan itu, keunggulan itu, keistimewaan mereka itu tidak dipergunakan, apa yang akan dilakukan terjadi? Bisa menuju kepada kebinasaan itu. Jangan-jangan kelebihan kita bisa membuat kita menuju kepada kebinasaan. Banyak uangnya misalnya, menjudi dia, dan gitu ya. Banyak uangnya, kalau ada banyak uang, kalau ada uangnya kan kamu tidak menjudi ya. Tapi ini berdampak bagi orang lain. Suaminya, istrinya bisa marah, berdampak bagi istrinya, beristri yang menjudikan juga iya, bahkan mungkin berdampak bagi banyak orang. Kalau keistimewaan itu atau kelebihan kita itu kita gunakan untuk yang lain. Cantik misalnya kita, kecantikan itu digunakan untuk yang lain, untuk hal-hal yang akan menuju kepada kebaikan. Jangan-jangan seperti itu sudah digunakan. Orang Yahudi tadi, kepada mereka dipercayakan firman Allah, kepada mereka dipercayakan perjanjian dengan mereka, kepada mereka diberikan mereka bangsa pilihan. Mereka bangga. Saya ingat Yohanes pasal 8. Mari coba kita lihat apa katanya. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat
Iya, kita lihat dari ayat 37 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat daripada pada kamu, pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana, lalu kita ayat di atas sedikit lagi, ayat di atasnya ya. Setelah ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, orang-orang Yahudi itu bangga kalau mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Tapi kadang-kadang dalam milik kepunyaan Allah itu, dia datang kepada milik kepunyaannya. Jelas Yohanes menulis ya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bukan hanya tidak menerimanya, tapi membunuhnya, membinasakan Yesus. Allah menyatakan diri kepada mereka. Mereka tidak menerimanya. Dan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kelebihan, keistimewaan seseorang itu bukan membawa mereka menjadi lebih dekat dengan Allah, bukan membawa mereka lebih dekat, lebih taat kepada Allah, tapi kelebihannya itu membuat mereka bisa menuju kepada kebinasaan. Itu yang kita mau lihat dari Roma pasal 3 ini tadi ya. Apakah kelebihannya orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Paulus menjawabnya langsung, banyak sekali. Kelebihan daripada orang-orang Yahudi ini, mereka punya perjanjian dengan Allah bahwa mereka akan dibuat dari bangsa yang besar. Daripadanya lah bangsa-bangsa lain akan mendengar Injil, kabar baik. Apa gunanya bagi mereka? Apakah mereka taat? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bangsa itu gagal. Yang sampai ke tanah perjanjian itu hanya Kaleb dan Yosua. Selebihnya itu bagaimana? Mati di padang gurun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan atau kita belajar lewat sejarah ini, sebenarnya banyak sekali kelebihan daripada bangsa ini. Mereka pintar-pintar. Selain daripada itu, mereka memang khusus dipilih oleh Allah. Maka siapapun yang
akan benci, yang marah, yang berusaha menjatuhkan bangsa ini, Allah akan marah kepada mereka. Bangsa Israel, bangsa pilihan oleh Allah, ini sudah digenggam oleh Allah. Tapi apakah itu akan otomatis? Setiap orang yang berdosa itu, mereka harus bertobat. Memang benar, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka juga harus percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib itu dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Maksudnya di sana bahwa kesetiaan Allah itu bahwa bangsa ini akan kuat menjadi bangsa yang besar. Bangsa itu akan tetap menjadi bangsa yang besar. Tapi apa yang dulu dipercayakan oleh Allah itu, firman Tuhan dipercayakan kepada mereka. Hari ini firman Tuhan bukan hanya dipercayakan kepada mereka, tapi kepada mereka yang taat. Ya. Sudah waktunya. Kalau dulu Injil datang dari luar kepada bangsa kita, itu Asia secara khususnya, maka Asia harus menjadi berkat dari bangsa yang lain. Saya punya keluarga saudara, ya ini tidak apa ya, bukan merenovasi gedungnya, tapi bagaimana supaya terjadi kebangunan rohani di sana. Dia pergi ke sana. Jemaat sangat sedikit. Orang-orang tidak lagi cinta akan persekutuan. Orang-orang tidak lagi mencintai firman Tuhan. Orang-orang muda hampir-hampir mereka itu hanya menginginkan keinginan mereka sendiri. Gaya hidup mereka, style mereka, perjuangan mereka hanya dengan intelek mereka saja. Mereka tidak suka dengan kekristenan. Mereka tidak suka dengan ibadah. Dulu dari mereka sedih, dari mereka berita Injil, maka hari ini harus kembali lagi ke sana. Bagaimana supaya berita Injil kembali disampaikan kepada mereka? Artinya di sini bagaimana Bapak Ibu? Dulu yang memang dari sinilah pusat kekristenan bisa menjadi hancur kalau orang-orang muda ini tidak hidup dalam kebenaran. Saya tadi waktu EDA MC, dia cerita kalau saya dulu anak-anak, saya rekam itu 2004 dia lahir ya. 2004 2005 2003. Iya. Lahir masih kecil, lalu kemudian sekarang sudah berdiri di tempat ini. Bisa melayani. Saya lihat anak-anak yang masih kecil. Yang paling kecil di situ adalah Lea, yang paling muda dari antara mereka. Dan banyak orang tua hari ini sudah enggan punya anak banyak, mengingat kebutuhan ekonomi yang sangat sulit. Anak-anak tidak lagi lahir, sudah stop. Ini ada satu Miss Evi yang masih muda, usia muda ya, tapi yang lain sudah stop. Siapa lagi yang mengandung? Coba gak ada lagi kan? Mama Bram gak mungkin lagi melahirkan, kan gitu ya. Iya, habis, generasi ini habis. Kalau orang muda tidak taat, melahirkan anak-anak yang percaya dan sungguh-sungguh mencintai mereka, bagaimana mereka masa depan gereja ini? Kalau hanya yang diajarkan itu inteleknya saja, bagaimana supaya mereka maju, sukses? Kalau tidak diajarkan firman Tuhan, apa yang pernah kita dengar dulu, apa yang ditanamkan kepada kami supaya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, supaya tetap akan Injil diberitakan. Siapa lagi yang pergi memberikan orang Injil? Bukan saya lagi untuk 20 tahun ke depan. Tentu anak yang dilahirkan oleh Mofi, tentu anak yang dilahirkan oleh Kristen, kan begitu ya. Kalau kalian taat kepada Tuhan, tapi kalau kalian taat kepada Tuhan bagaimana? Siapa yang akan melanjutkannya? Gereja akan kosong. Masa depan gereja itu ada pada tangan kita, pada tangan saudara. Ya. Kelebihan daripada orang percaya ini itu ada firman Tuhan yang diberikan. Kelebihan daripada orang yang sudah bertobat itu apa? Jangan mentang-mentang sudah
Yang penting sudah bertobat, yang penting sudah selamat. Yesus mati di kayu salib itu sudah dalam bagiku, dan itu tidak akan lagi digabung. Tapi Allah hanya itu saja. Sampai di situ saja. Apakah yang akan terjadi? Tidak punya keinginan, kerinduan, perjuangan bagaimana untuk memenangkan anak-anak kita ini. Anak-anak di sekolah minggu hari ini cuma 2 jam. Kalau dia pulang dari sekolah itu tanpa kembali dirawat, tanpa kembali diperhatikan iman mereka, itu tidak akan bisa. Sia-sia kalau ada sekolah minggu kalau kayak gitu, kami bilang pula nanti. Kalau orang tua gitu ya, besok aku bilang pas sama guru sekolah minggu itu, kau gak mau berdoa, aduh, ini yang paling mengerikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injilnya, untuk membawa orang-orang kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah gunanya sunatan? Banyak sekali. Jadi bagaimanakah di antara mereka yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ada banyak bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang tidak setia terhadap perjanjian yang sudah mereka buat. Mereka punya undang-undang, tapi mereka melanggar undang-undang itu. Mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah itu akan membatalkan perjanjian Allah itu? Tidak, akan sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, ketidakbenaran kita, itu yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Ketidakbenaran kita itu pasti akan mendatangkan kebinasaan. Allah tidak pernah tidak setia. Janji Allah pasti akan digenapi. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Itu pasti akan digenapi. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, itu juga pasti akan digenapi. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa itu harus dihukum, harus masuk neraka. Itu harus digenapi. Nah, tidak mungkin itu tidak digenapi. Allah setia terhadap janjinya. Allah setia. Sekalipun manusia tidak setia, dia tetap setia terhadap perjanjiannya. Siapakah yang akan menyelamatkan bangsa ini? Dari manakah kita akan mendengar Injil? Dari manakah bangsa-bangsa yang lain akan mendengar Injil? Bukan lagi orang Yahudi saja yang dipakai oleh Tuhan, tapi saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan. Ketidaksetiaan mereka menunjukkan kebenaran Allah, bahwa kita pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil itu. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana ya? Ketaatan mereka itu, ketidaktaatan mereka itu membuat kita diselamatkan. Jadi kalau begitu bagaimana? Apakah kita berbuat ketidaktaatan banyak-banyak supaya semakin melimpah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ya. Karena ketika mereka satu orang tidak taat, saya berpikir begini, ingat kembali akan Roma pasal 8 ayat 28. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketidaktaatan seseorang itu bisa membuat kita beroleh kasih karunia. Contohnya ini, ketidaktaatan bangsa Yahudi
Ada orang yang diselamatkan. Semua orang diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan anak-anak Allah itulah yang memerintahkannya kepada orang-orang lain. Dan semua bangsa bisa mengenal Allah. Janji Allah, kesetiaan Allah itu tidak akan pernah membatalkan apapun, kalaupun kita tidak setia. Kalau Allah mau Injil diberitakan di Raja Berna, kan itu kira-kira ini. Tapi Tuhan memanggil orang untuk pergi ke sana. Tapi kalau orang itu tidak mau pergi ke sana, apakah berita itu tidak sampai di sana? Sampai. Kesetiaan Allah itu pasti akan dilakukan. Sekalipun ada yang tidak setia, tapi orang itu Allah akan menggantikan orangnya. Itu maksudnya. Allah akan menggantikan orangnya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar, maksudnya engkau Allah dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi, menang jika engkau dihakimi. Allah benar. Jadi jika ada orang yang berbohong ataupun tidak setia, bukan berarti kebenaran Allah, kesetiaan Allah itu batal, tidak begitu. Tapi kesetiaan Allah itu tetap akan ada. Allah tetap setia, sekalipun tidak kita setia. Allah tetap setia menggenapi firman-Nya. Tidak akan pernah gagal. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, contohnya bagaimana? Ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Apa contohnya? Bisa kita buat contohnya? Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, saya minta ada orang bisa bahasa Arab, bisa bacakan? Berapa? Ayat 5. Tapi kuba andi arti selama tae roh uli nan kerida kumpul di bata uganinta salah kin perbahanan di bata andi ikum na kita umrana itenda bagi dia sampai ayat 5 saja ya. Sekali lagi. Tapi kuba andi arti kesalahan tae Alkai kesalahan tae iya. roh uli nan kerida kumpul di bata uganinta salah in perbahanan di bata andi hukum na kita. Tunggu sampai situ. Salah in perbahanan di bata. Perbahanan di bata adi hukum na kita. Adi Allah kesalahan ta. Kayak tadi. Tapi andi arah kesalahan tae roh ulina kerida kumpul di bata. Rahulina. Adalah kesalahan Rahulina. Teridak kebujuran di bata. Teridak kebujuran di bata. Iya. Contohnya kita buat ini orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Ada orang yang melanggar firman Tuhan, menikah dengan orang yang tidak benar, misalnya, dan orang itu menderita. Lalu kemudian oleh penderitaan orang itu, orang lain takut akan Tuhan. Tengoklah siaran itu. Contoh barang. Dan orang-orang takut kepada Tuhan untuk melangkah tidak sama dengan orang itu. Iya. Jadi kadang-kadang ngeri ya. Oleh karena kesalahan kita itu, banyak orang yang bertobat. Ya. Salahkan Tuhan jika dia menghukum orang itu. Tapi kan sudah dipilihnya. Tetap orang yang dipilihnya pun
Kalau dia tidak setia kepada Allah, kalau dia tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun atas bangsa itu bangsa pilihan, sekalipun atas bangsa itu diberikan firman Allah kepada mereka, kalau mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetap mereka akan dihukum oleh Allah. Ketidaktaatan mereka itu akan membuat orang-orang taat. Bagaimana bangsa itu dulu tidak dipakai lagi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain? Apakah itu tidak menjadi pelajaran bagi kita supaya kita menjadi berkat bagi bangsa yang lain? Kepada kita dipercayakan untuk memberitakan Injil. Itu menjadi pelajaran bagi kita lewat Alkitab yang kita baca ini. Lewat Yunus itu kita bisa belajar. Inilah ketidaktaatan seseorang. Supaya hari ini tidak ada Yunus yang baru. Ketidaktaatan bagaimana Petrus pada waktu itu menyangkal Tuhan. Bukankah itu pelajaran bagi kita hari ini supaya tidak menyangkal? Secara yang ada itu belajar bagi kita. Ada banyak kegagalan mereka itu, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita hari ini. Kalau kita taat juga, tapi kalau nggak sama juga dengan mereka, tetap akan dihukum. Kelebihan mereka merasa seakan-akan mereka lebih itu. Mereka akan dinaungi oleh Tuhan. Kami ini anak Abraham, kan begitu ya? Kami ini anak Abraham. Bagaimana dikatakan sebagai hamba? Bangsa Israel itu bukan budak. Mereka bangga dengan semuanya itu. Tapi kalau mereka pun tidak taat kepada Tuhan, mereka juga akan diperbudak oleh Tuhan. Diperbudak oleh orang lain, maksud saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sungguh bangga kalau saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya tanpa kita berbuat apapun. Iman memang benar. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak tergoyahkan lagi. Tapi bukan kepada imanmu itu ditambahkan dan ditambahkan, ditambahkan dan ditambahkan. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan itu pengetahuan. Kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri itu kasih kepada sesama. Kepada kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang. Bukankah demikian yang diharapkan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pendapat pada waktu itu? Sebagai orang yang sudah percaya, jangan cukup bangga dengan kelebihan kita. Jangan cukup bangga dengan keistimewaan kita. Tadi dikatakan di sana ayat yang ke-7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustamu semakin melimpah bagi kemuliaannya. Tetapi oleh karena kedustaan, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Apakah tidak dihakimi lagi? Tetap akan dihakimi sebagai orang berdosa. Kalau kita yang berdusta, kita yang berbohong, kita yang tidak taat kepada Allah. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat baik yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi tidak ada alasan bagi kita, oleh karena pelanggaran kasih karunia semakin melimpah. Tapi kalau begitu, mari kita rame-rame buat kesalahan. Bukan begitu. Sekalipun oleh karena kesalahan, oleh karena pelanggaran kasih karunia semakin melimpah, bukan berarti kita beramai-ramai untuk membuat kesalahan itu. Karena tetap hukuman itu, dosa itu tetap akan mendapatkan upahnya, adalah maut. Kelebihan ataupun keistimewaan itu bisa membuat orang itu musnah, bisa membuat orang itu binasa, bisa membuat orang itu tidak ada apa-apa lagi. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah mengaruniakan iman kepada kita, jangan bangga dengan iman itu saja, tapi berjuang. Bisa nanti hanya sampai jadi saudara, kalau itu tidak diserahkan kepada anak-anak.
keluarga kita. Hanya kita sendiri, oh aku bangga punya Allah, punya Tuhan Yesus, dipilih menjadi anaknya, aku bangga. Cukup sampai di situ saja kan? Tanpa disampaikan kepada orang lain. Iya. Aku bangga punya menjadi anak Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Oleh karena ketidaktaatan kita, orang lain menjadi taat. Bagus, tapi kita juga harus bertobat. Bukan berarti berdiam diri dengan seperti itu. Justru karena satu kesalahan itu orang lain bisa menjadi dibenarkan. Tapi bukankah yang lain itu yang satu orang itu harus juga bertobat? Iya, ini harus kita pikirkan. Harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kira-kira kelebihan kita? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu kelebihan keistimewaan kita? Kalau aku punya suara yang bagus, bukankah aku harus memuji Tuhan? Bukankah aku juga harus menyampaikan ini kepada orang lain, mengajak orang lain supaya mereka bisa memuji Tuhan? Kalau aku punya kelebihan untuk belajar lebih pintar, lebih baik lagi, bukankah ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan? Jangan-jangan kelebihan itu, keistimewaan yang ada itu membuat kita sombong, hanya hidup untuk dirinya sendiri tanpa hidup untuk orang lain. Dosa itu harus diselesaikan. Itu dimasukkan oleh Paulus ini. Sekalipun kamu bangsa pilihan, sekalipun kepadamu dipercayakan firman Allah, orang yang melakukan dosa itu harus tetap dihukum. Maka dosa itu harus diselesaikan. Dosa itu harus dibawa kepada Tuhan, diakui kepada Tuhan. Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jangan menganggap biasa-biasa saja. Tapi mari kita belajar bahwa kalaupun Tuhan sudah mengaruniakan sesuatu kepada kita, ada kelebihan kita, ada keistimewaan kita. Masing-masing orang punya kelebihan. Pasti. Tidak orang-orang yang tidak punya kelebihan. Orang yang cacat pun punya kelebihan, ya. Punya kelebihan. Saya ingat itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Gunakan itu kelebihan saudara. Gunakan itu. Kalau itu tidak digunakan untuk kepentingan Tuhan tadi, untuk yang kekal itu, maka apa itu yang itu bisa diambil oleh Tuhan? Ya, mari kita belajar untuk itu. Tidak ada orang tidak punya kelebihan. Tidak ada orang tidak punya keistimewaan. Apa ya? Saya beberapa hari yang lalu mengisi ruang alumni SMA Negeri Kuala. Mereka buat itu Zoom, lalu mereka di situ sharing, mereka belajar firman Tuhan. Kami rindu, kami akan bersama-sama untuk belajar kembali. Kami buat grup, mereka buat grup PA SMA Negeri Kuala. Mereka itu belajar firman Tuhan, ya, belajar tentang karunia. Waktu itu saya dipercayakan untuk itu, karunia rohani. Di akhir pembelajaran kami, mereka bingung, kenapa kalian diam? Saya bilang, kami mikirnya begini, Bu, apakah karunia kami? Jangan-jangan kami gak punya karunia. Kata, oh, gak ada orang gak punya karunia. Kamu menikah itu adalah karunia. Saya bilang, hah? Menikah itu adalah karunia. Jadi kalau saudara dipercayakan untuk karunia menjadi istri, menjadi seorang ibu, bukankah itu saudara harus taat di situ? Saya tidak sadar hari ini selama ini bahwa ini adalah karunia. Oh iya katanya. Kadang-kadang kita tidak menyadari akan hal itu. Apa yang bisa kubuat untuk Tuhan, apa yang kulakukan untuk Tuhan. Kelebihan kita itu loh, keistimewaan kita itu apa? Itu bisa dipergunakan untuk Tuhan. Ada orang misalnya itu keistimewaan dia memang punya keinginan, kerinduan itu untuk
juga mama saya CCI memberi juga, orang lain memberi juga. Kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain melakukan sesuatu, tapi karena Tuhan memang memberi itu kepada kita. Bangsa Israel dipercayakan Tuhan firman Allah bagi mereka. Mereka tidak taat, bukan berarti firman Allah tidak disampaikan ke seluruh dunia. Tapi ada orang yang Tuhan siapkan yang setia kepada Tuhan. Iya, minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu kita mengadakan pemutusan untuk keluarga Pak Tarika. Bangsa Yahudi dipercayakan firman Allah, tapi mereka tidak taat. Tapi bangsa yang lain akhirnya dipakai oleh Tuhan dan berkat. Ketaatan kita sangat berarti. Taat kepada panggilan Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan katakan, supaya saudara diberkati. Ketaatan kita akan memberkati kita. Ketaatan gereja ini akan memberkati kita. Taat dengan keuangan, taat dengan komitmen. Kalau kita taat, nggak pernah kita kekurangan. Saya yakin itu. Kalau kita taat, setiap keluarga tidak akan pernah kekurangan kalau dia taat kepada Tuhan. Mungkin waktunya akan diizinkan seperti Bapak John tadi. Tapi kalau tidak ada 2 hari yang akan datang, mereka nggak ada uang di kantong, berasnya sudah habis. Bukankah masih ada anjing mau dijual? Gitu-gitu ini. Nggak akan pernah kekurangan. Tapi ada waktu-waktunya itu memang kita diizinkan seperti itu. Yang penting adalah ketaatan kita. Jangan pernah kelebihan kita itu, keistimewaan kita itu tidak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara punya SK, pegawai negeri misalnya, saudara punya SK atau punya pekerjaan, punya uang, punya sesuatu, apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, jangan pernah disalahgunakan. Tapi gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau apa yang bisa membuat nggak ada yang bisa saudara buat saudara nggak taat. Yang penting taat akan firman Allah. Roh Kudus akan memimpin saudara apa yang saudara mau lakukan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Ya. Ketaatan. Saya bingung juga waktu itu. Pemutusan mau dibuat. Kapan mau pergi? Pasti dihukum kalau mereka tidak taat. Tadi di bawah dikatakan di sana, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sekalipun mereka bangsa pilihan, sekalipun mereka dipercayakan untuk itu, kalau mereka tidak menyelesaikan dosanya, mereka tetap akan mendapat hukuman itu. Kalau kita lihat ayat di bawah ini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semuanya telah menyeleweng, termasuk orang Yahudi. Mereka pun adalah orang-orang yang berdosa. Kalau mereka tidak menyelesaikan dosa yang di hadapan Tuhan, tidak memandang kabar salib Kristus itu, mereka hanya berbangga dengan undang-undang. Mereka hanya bangga dengan firman Allah yang sampaikan kepada mereka. Mereka hanya bangga kalau mereka itu adalah bangsa pilihan. Semuanya adalah sia-sia kalau mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak beriman, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup kelebihan mereka, keistimewaan mereka itu mereka banggakan di hadapan Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Kalau mereka bertobat, baru mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur menjadi orang yang beroleh kasih karunia, beroleh anugerah Allah, keselamatan diberikan kepada kita. Dan ketika kita diselamatkan, bukan bangsa pilihan, tapi dipilih oleh Allah. Bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kemarin saya menemani Pak Max dan keluarga Pak Tarigan, menemani Pak Max dan keluarga dan istrinya untuk ke Danau Toba. Ya, kembali saya ingatkan ketika saya mengajar dulu, Allah menyatakan diri dengan 2 cara. Satu dengan ciptaannya. Dulu mengajar saja saya tidak memahami akan hal itu. Tapi ketika saya melihat Danau Toba, melihat bukit-bukit, melihat tebing-tebing, melihat gunung-gunung, melihat yang curang begitu, siapakah yang menjadikan batu-batu itu cadas kalau bukan Allah yang besar itu? Siapakah yang menciptakan Danau Toba yang begitu indah sehingga keluar pujian dari ini, aku memuji kebesaran-Mu. Keluar memang Dia. Aku memuji
menciptakan gunung-gunung, menciptakan danau yang begitu indah, dan Allah menyatakan diri sangat khusus dengan firman-Nya dalam pribadi Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan saya mati di kayu salib itu. Ini yang paling mantap. Dan ketika aku menerima Dia, apakah aku bangga dengan seperti itu saja? Apakah bangga aku sebagai orang Batak yang punya Danau Toba, yang punya suara yang bagus, hanya itu saja? Tanpa mengingat pengorbanannya di atas kayu salib itu, harus sampai kepada salib itu. Bangsa yang mana pernah sampai kepada salib? Kita pernah sampai kepada salib itu, berdiri duduk di dekat kaki salib Yesus. Artinya apa? Merendahkan diri, mengakui dosa, dan mengaku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita percaya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu akan tinggal di dalam kita. Dan untuk itu kita akan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau hati kita belum tertuju kepada Tuhan Yesus, sia-sia semua yang kita kerjakan. Kelebihan, banyak orang memiliki kelebihan. Ketika membangun gereja, uangnya sekian. Saya nonton itu, nonton saya ada Facebook, nonton ada pekerjaan di gereja tertentu, pengumpulan dana. Kami dari kami sekian, bersama adik kami sekian dari berikan kami. Saya pikir baik semuanya itu. Lalu mereka lagi berkata demikian, oh gampang rupanya mengumpulkan uangnya. Saya pikir gampang, 100 juta gampang. Jambe dibaca dengan 20 juta apa begitu? Jambe saja, mana saja, sekali ada 3 juta. Banci bisa. Iya. Kenapa mereka yang tidak memiliki pengertian yang benar keluar uangnya 3 juta dengan jambe 1, lemang 1, ayam 1? Kamu kalau begitu ketidur. Mereka keluar uangnya. Tapi kelebihan mereka ini kelebihannya. Tapi ini tidak menjamin mereka itu mendapatkan hidupnya. Kelebihannya itu tidak akan bisa. Jangan-jangan kelebihan itu menuju kepada kebinasaan. Kalau tidak sampai kepada salib Kristus itu, kita harus sampai kepada salib Kristus itu. Dan ketika kita sampai di salib itu, pengorbanan Tuhan Yesus diberikannya bagiku. Bukankah kita harus lebih dan lebih lagi? Mari kita berdoa. Betapa bangganya kami Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang rela mati bagi kami, Allah yang mau menyerahkan nyawanya supaya kami ini bernyawa kembali, supaya kami hidup dan hidup yang kekal itu bersama-sama dengan Engkau di surga. Kalau itu sudah Tuhan jamin bagi kami, bukankah sisa-sisa hidup kami di bumi ini seharusnya kami hidup menyenangkan hati Tuhan? Hidup kami adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami adalah untuk kebenaran. Hidup kami adalah untuk melayani Engkau. Ini yang seharusnya ya Tuhan. Bangsa Yahudi yang dipercayakan kepada mereka firman Allah, Allah punya perjanjian dengan mereka. Kalau mereka tidak datang kepada Tuhan, tidak sampai kepada salib Kristus itu, sesungguhnya Engkau akan memberikan hukuman bagi mereka. Kami Tuhan yang tidak ada perjanjian dengan Allah, Allah tidak pernah berjanji dengan kami bahwa kami akan diselamatkan. Allah tidak pernah berjanji bahwa kepada kami dipercayakan firman Allah. Tapi ketika kami beroleh kasih karunia, ketika kami Tuhan menerima kasih karunia itu, janji itu Tuhan berikan bagi kami bahwa kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Kami pun akan dijaga oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan, dan kepada kami pun Tuhan dipercayakan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya kami taat kepada firman, supaya kami juga boleh dipakai oleh Tuhan, supaya apa yang Tuhan percayakan bagi kami kerjakan, supaya keistimewaan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, keistimewaan kami, apa yang ada pada kami, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebentar kami akan pulang. Tuhan kiranya memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah beri puji.